Bagaimana hukum sholat untuk wanita ketika kelihatan rambutnya secara tidak sengaja, walau sehelai aja dalam posisi tidak sadar kalau rambutnya ada yang terlihat, dan padahal di awal sebelum sholat sudah dicek tidak ada rambut, tetapi setelah selesai salam dicek ternyata ada rambut yang terlihat. Apakah sholatnya sah atau tidak, Ustazah? Lalu apakah sholat lalu ada solusi, Ustazah, untuk wanita yang rambutnya tiba-tiba keluar sendiri pada saat sedang sholat? Terima kasih, Ustazah. Ini jangan jadi was-was ya nanti ya. Jadi gini teman-teman, kalau aurat terlihat di saat sholat, di saat tengah sholat, itu kamu wajib untuk menutupnya segera ketika kamu tahu gitu. Tapi juga jangan was-was panjang sholat, kayaknya ada aurat saya yang terlihat gitu. Enggak gitu. Tapi kalau kamu terlihat auratnya kayak kaki misalnya gitu kan, lagi tengah sholat kaki kamu kelihatan, nah itu kamu wajib untuk menutupnya segera gitu. Kayak misalnya ada orang laki-laki lagi sholat, tengah-tengahan sholat, sarungnya robek misalnya gitu kan, atau bajunya robek gitu, yang membuat dia jadi kelihatan auratnya ya, mabaina suruk warukbah, antara pusar ke lutut, itu dia wajib untuk menutup segera auratnya itu jika memungkinkan gitu kan. Tapi kalau nggak memungkinkan, robek banyak banget gitu, besar banget, nggak mungkin dia pegangin. Walaupun dipegangin tengah sholat, itu tetap aja ada auratnya yang kelihatan, batal sholatnya begitu ya, batal sholatnya gitu kan. Itu kalau tidak memungkinkan untuk ditutupi si auratnya tersebut itu di tengah sholat, itu batal sholatnya teman-teman. Itu dulu gitu ya. Nah kalau sekarang ini ada seorang perempuan, dia sebelum sholat itu memastikan auratnya udah nggak ada yang kelihatan, kemudian dia sholat gitu kan. Di tengah sholat dia nggak tahu nih sejak kapan nih si rambut ini keluar, misalnya cuman sehelai atau 2 helai dari rambut tersebut itu ada yang keluar di tengah sholat gitu. Dia juga nggak sadar gitu kan. Nggak ada hukum buat yang nggak sadar, buat yang enggak menyadari sesuatu atau enggak sengaja, itu tidak ada hukumnya begitu kan ya. Buat yang nggak tahu tuh nggak ada hukumnya. Nah terus abis selesai sholat nih, pas dia lagi mau baca zikir atau apa gitu kan, beberapa menit sesudah dia selesai sholat, itu dia kelihatan rambutnya. Ternyata ada 1 helai rambut nih yang kelihatan gitu, dan dia nggak tahu ini keluarnya kapan. Itu yang kayak beginian nih teman-teman. Ini ada kaidah dalam fikihnya bahwa yuqaddar bi aqrab zamani, diperkirakan atau dihitung dengan waktu yang paling dekat sama dia gitu. Artinya bahwa kalau dia itu habis selesai sholat, beberapa menit kemudian atau beberapa saat kemudian dia lihat, atau pas dia ngaca ternyata ada rambut gitu kan, bisa aja rambut tersebut keluar sesudah dia salam dari sholat, yang artinya sholatnya itu udah sah gitu ya. Yang artinya sholat dia itu udah sah. Kamu hanya perlu memastikan bahwa sebelum sholat itu memang tidak ada rambut yang terlihat, dan juga aurat yang lain juga semuanya rapi, ketutup rapi gitu. Udah tuh. Dan kamu juga pastikan ini ya, buat temen-temen nih di luaran sana itu, kamu harus juga memastikan bahwa mukena yang kamu pakai itu memang benar-benar menutup aurat teman-teman, dengan tidak transparan gitu. Tapi kalau misalnya transparan, dia pakai mukena, dalamnya itu masih kelihatan warnanya, kelihatan bentuknya gitu kan. Misalnya dia pakai kaos polkadot misalnya begitu ya, warnanya putih, polkadotnya warna-warni misalnya, dengan dia pakai mukena misalnya warnanya putih gitu kan. Nah di balik mukena itu kita masih bisa kelihatan dia lagi pakai baju yang polkadot nih, yang sebelah sini ada merah-merahnya nih, yang sebelah sini biru nih polkadotnya. Nah itu teman-teman, itu belum cukup si mukena ini menjadi penutup aurat. Oh berarti sholatnya nggak sah dong? Belum tentu nggak sah. Bisa sah kalau di dalamnya dia pakai penutup aurat lengkap. Dia pakai kerudung, dia pakai baju panjang, dia pakai rok panjang, dia pakai kaos kaki gitu, dia pakai mukenanya itu cuman sekedar inian aja kan, sekedar aksesoris aja gitu, bukan sebagai penutup aurat. Akan tetapi kalau misalnya di dalamnya itu dia pakai baju pendek, kemudian dia pakai mukena, yang mukenanya dari balik mukena itu masih kelihatan,
warna kulitnya dia apa dan masih kelihatan dia pakai baju apa, nah itu mukenanya itu nggak cukup sebagai penutup aurat gitu ya. Tapi kalau misalnya nih orang udah pakai mukena bener nih, dan mukenanya juga memang semuanya menutup aurat ya, dalam artian hati-hati nih sama mukena yang potongan teman-teman. Mukena yang potongan itu kalau gerakan yang kayak berdiri dari ruku, kemudian sami Allahu liman hamidah tuh, itu kalau misalnya yang mukenanya itu dia di dalamnya itu dia bertakbir, dia pakai baju pendek gitu kan, itu banyak yang suka ada yang kelihatan gitu auratnya di saat dia lagi gerakan takbir tersebut gitu ya. Jadi pastikan saja kalau perlu kamu sebelum sholat itu suka kamu sholat depan kaca gitu kapan-kapan, untuk kamu bisa tahu apakah di dalam sholat itu aurat kamu terlihat atau tidak gitu ya. Itu kamu udah pastikan dulu aja sebelum kamu sholat dengan mukena tersebut gitu. Nah kalau misalnya udah kamu tahu dah memang nggak ada sama sekali auratnya yang memang akan terlihat gitu, udah bismillah, kamu nggak usah was-was. Kalau sesudah sholat ternyata ada rambut yang keluar, kamu baru taunya sudah sholat gitu, itu yuqaddar bi aqrab zamanih aja. Jadi diperkirakan bahwa dia keluar dalam waktu dekat. Dia keluarnya itu atau rambutnya itu terlihat, itu abisnya kamu selesai salam sholat gitu, abisnya kamu udah rampung sholatnya, udah sah kayak begitu ya. Nah kalaupun ternyata enggak, itu memang auratnya itu kelihatan dari dalam sholat gitu, apakah memang sholatnya tadi itu tidak sah gitu? Belum tentu teman-teman. Maksud saya gini, menurut Imam Syafi'i ya memang sholatnya nggak sah kalau ternyata kamu tahu bahwa di dalam sholat tadi itu aurat kamu itu terlihat. Itu menurut Imam Syafi'i memang tidak sah, meskipun ada pendapat yang mengatakan bahwa sholatnya itu sah, yaitu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Makanya kalau teman-teman pada pergi umroh, itu orang-orang Pakistan yang sholat di Masjidil Haram atau sholat di Masjid Nabawi, itu kelihatan tangannya, kelihatan rambutnya gitu kan, kelihatan juga kakinya ya, terutama ya, kelihatan kakinya gitu kan. Nah, itu mereka memang mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa sholat itu kelihatan auratnya di batasan yang tidak sampai sepertiganya bagian anggota tubuh tersebut itu sah gitu kan, nggak apa-apa gitu. Nah itu, tapi kan itu bukan madhabnya kita gitu. Tapi maksud saya dalam artian bahwa selagi kita sudah melaksanakan sesuai dengan yang tadi saya sampaikan ya, sebelum sholat kita pastikan aurat kita nggak ada yang kelihatan. Kemudian lagi juga dalam sholat juga kita setahu kita memang tidak ada aurat yang sedang terlihat gitu kan. Udah nggak usah was-was urusan ada aurat yang terlihat ini gitu. Kalau sesudah sholat itu kamu ternyata ada auratnya yang kelihatan gitu, jangan was-was. Bisa jadi itu kelihatannya sesudah kamu salam dari sholat, begitu ya. Kalau kamu bilang enggak kok, emang di dalam sholat nih gitu kan, dalam sholatnya emang udah kelihatan gitu, misalnya kayak begitu, kamu juga jangan was-was teman-teman. Masih ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa sholat kamu itu udah sah gitu. Saya cuman nggak mau kalau kamu itu nanti akhirnya jadi was-was urusan terbukanya aurat atau urusan mukena yang membuat kamu jadi nggak terlalu konsentrasi sama bacaan-bacaan dan kekhusyuan sholat. Ada yang jauh lebih penting dari urusan nih auratnya kelihatan atau rambutnya ini keluar sesudah salam sholat atau di dalam sholat. Ada yang jauh lebih penting daripada itu teman-teman, yaitu hati kamu dilihat sama Allahnya seperti apa. Nggak usah mikirin rambut sehelai itu kelihatannya di luar sholat atau di dalam sholat gitu. Tapi di dalam sholat tadi itu hati kamu kelihatannya kayak gimana dalam pandangan Allah gitu. Itu jauh lebih penting daripada apa yang kamu pikirkan tadi ini gitu. Mudah-mudahan Allah karuniakan kehusyuan dalam sholat-sholat kita, insya Allah bisa menjaga dan bisa memprioritaskan hal yang penting, hal yang lebih penting daripada hal yang penting.